Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Materi kali ini tentang pendekatan berbasis genre, pedagogi genre, dan Content Language Integrated Learning atau CLIL dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar yang termuat dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengacu pada kurikulum 2013. Pembelajaran di sekolah dasar ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar itu dilaksanakan sebagai pembelajaran tematik terpadu. Nah, tetapi pelaksanaannya tanpa menghilangkan identitas dan ciri khas masing-masing dari muatan pelajaran itu. Muatan pelajaran bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang diintegrasikan sebagai tematik terpadu dengan mata pelajaran lainnya di sekolah dasar tetap diimplementasikan dengan menggunakan model pembelajaran bahasa yang sesuai dengan karakteristiknya guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi meskipun dilaksanakan secara tematik terpadu, tetapi ciri khas dari strategi pengajaran bahasa di sekolah dasar itu tetap ada, tetap dirancang dan tetap diimplementasikan. Secara umum, pembelajaran bahasa di SD itu bertujuan agar peserta didik mampu mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Ya, adapun KD yang dikembangkan itu berdasarkan 3 hal yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam memahami dan memiliki kompetensi mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis tersebut. Ya, cakupan dari ketiga hal tersebut yaitu yang pertama bahasa, yakni pengetahuan tentang bahasa Indonesia, cakupan materinya. Sastra, yakni memahami, mengapresiasi, menanggapi, dan menganalisis serta menciptakan sebuah karya sastra. Ya, kemudian yang ketiga, literasi, yakni memperluas kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan, khususnya yang berkaitan dengan membaca, menulis. Ya. Nah, kemudian model pembelajaran di sekolah dasar itu diterapkan dengan mengacu pada berbagai pendekatan yang dikembangkan di berbagai negara maju. Ya, dalam hal ini pengembangan kurikulum bahasa yang juga menjadi dasar dari pengembangan kurikulum 2013 ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Berbagai pendekatan tersebut yang dikenal dengan pendekatan genre based, genre pedagogi, dan content language integrated learning. Ya, genre based itu berbasis genre, ya. Yang pedagogi genre, ya. Kemudian itu content language integrated learning. Nah, untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ya yang sejak tahun pelajaran 2022 ini, pembelajaran bahasa itu merupakan salah satu fokus utama untuk meningkatkan literasi membaca peserta didik. Ya, jika dikaitkan dengan kurikulum merdeka pada 3 kompetensi tadi, di muatan materinya itu pada kemampuan literasi membaca peserta didik. Nah, literasi membaca merupakan bagian dari literasi baca tulis. Ya, sebagai salah satu dari 6 literasi dasar yang perlu dikuasai oleh setiap orang. Nah, karena kemampuan tersebut sangat fungsional dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada 6 literasi dasar. Salah satunya literasi baca tulis, dan literasi budaya, kewargaan, literasi digital, ya, finansial. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pendidik di sekolah dasar untuk mengembangkan strategi pembelajaran bahasa
yang menggunakan teks sebagai bahan pembelajaran kompetensi dasar literasi membaca. Ya, jadi bisa terpadukan juga ya rancangan dalam kurikulum Merdeka itu ke dalam kurikulum 2013 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pendekatan berbasis genre ya itu merupakan salah satu dari 3 pendekatan yang digunakan dalam model pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Ya, pendekatan berbasis genre atau genre based. Ya, tadi ada berbasis pedagogi, ya, kemudian content language integrated learning atau CLIL. Nah, untuk pendekatan berbasis genre ini, pembelajaran bahasa menjadikan teks sebagai fokus kajian atau fokus pembelajaran. Jadi pembelajaran bahasa itu melalui berbasis teks. Nah, di dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah dasar, genre merupakan pengelompokan dari suatu peristiwa komunikasi. Dan setiap peristiwa komunikasi tersebut memiliki tujuan komunikatif yang khas yang juga berbeda dalam wujud komunikasinya dan ditentukan oleh masyarakat yang menghasilkan genre itu. Jadi, pendekatan berbasis genre juga disebut pendekatan berbasis teks. Ya. Nah, genre maaf. Genre merupakan makna dan tujuan sosial dan tipe teks itu merupakan bentuk fisiknya. Namun, teks dalam pendekatan berbasis genre bukan diartikan istilah umum sebagai sebuah tulisan berbentuk artikel. Ya, jadi tidak seperti itu untuk sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar, teks dalam pendekatan berbasis genre merupakan kegiatan sosial atau fungsi sosial. Ada tujuan sosial ya, yaitu ada 7 jenis teks sebagai tujuan sosial yang dirancang dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah dasar. Yang pertama, ya, jenis teksnya ada teks laporan. Kemudian ada teks rekon. Ya, kemudian yang ketiga ada eksplanasi. Selanjutnya teks eksposisi. Ya, kemudian mencakupi discussion, respon or review. Kemudian ada deskripsi, ya, prosedur dan narasi atau naratif. Nah, ini penjelasan dari jenis teks laporan atau report. Ya, teks laporan adalah salah satu jenis tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai hasil penelitian. Ya, nah, struktur dari teks laporan adalah klasifikasinya umum dan deskripsi yang berisi pengelompokan umum dari objek yang dibicarakan. Nah, klasifikasi umum itu merupakan bagian pertama yang berisi mengenai beragam informasi umum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Hasil pengamatan tersebut dapat berupa hewan, fenomena alam, tumbuhan, dan topik-topik lain secara detail. Jadi, hasil pengamatan ya terhadap hewan misalnya ya, makanya bisa ditematikkan nanti dengan mata pelajaran yang lainnya. Teksnya itu bisa menjadi bahan tematik terpadu. Ya. Kemudian yang teks recon itu merupakan jenis teks yang berisi cerita pengalaman kita di masa lampau. Nah, tujuan dari penulisan tipe teks recon ini biasanya secara umum itu tidak menceritakan kembali dan memberikan informasi serta menghibur pembaca. Ya. Nah, contohnya kejadian ketika liburan ke pantai bersama keluarga, mengunjungi museum. Nah, ini masuk dalam teks recon. Nah, secara fungsi sosial, teks recon itu merupakan menceritakan suatu pengalaman atau kejadian terjadi masa lampau untuk menghibur pembaca ya. Jadi tujuannya untuk menghibur. Nah, masa lalu di sini bukan peristiwa yang sejarah masa lalu ya, yang sangat lampau begitu.
Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan itu tentang biasanya tema-tema liburan ke pantai, lebaran bersama keluarga, apalagi merayakan tahun baru. Nah, jenis-jenis teks seperti itu. Kemudian struktur dari teks recon ini terdiri atas 3 bagian ya. Yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi ya. Jadi ini jenis teks recon itu terdiri dari 3 bagian ini. Nah, orientasi merupakan bagian pembuka ya atau pendahuluan tentang latar belakang cerita itu ya, sebuah kejadian, kapan, di mana latar ceritanya. Kemudian rangkaian peristiwa merupakan bagian isi teks ya yang memaparkan serangkaian kejadian berurutan yang dialami penulis. Ya, kemudian di reorientasi merupakan penutup teks yang berisi simpulan, pesan, kesan, atau perasaan penulis. Nah, misalnya ini menceritakan tentang pengalaman lombanya dan ia ternyata menang juara 1. Maka penulis bisa menceritakan bagaimana perasaannya, kegembiraannya yang ia tuangkan ya. Ini dalam bentuk laporan, menceritakan ya. Jadi seperti kalau dulu itu ada bercerita di buku harian ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup pada 3 jenis genre teks ya. Nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang teks eksplanasi, eksposisi, deskripsi, prosedur teks, dan naratif teks, serta bagaimana bentuk CLIL dan berbasis pedagogi itu berpusat pada siswa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kelas untuk diskusi dan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.